Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualifikasi pendakwah. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Ia disebut juga dengan dai. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurut Toto Tasmara, dakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dakwah secara umum, dan yang kedua, dakwah secara khusus. Persyaratan pendakwah menurut Al-Bayanuni. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan didakwakan. Yang kedua, menjalani hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan. Sifat pendakwah. Yang pertama, pendakwah hanya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni agar manusia tunduk mutlak kepada hukum-hukum Allah dan mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendakwah termasuk orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Artinya, seorang dai harus berusaha mengamalkan apa yang ia sampaikan kepada orang lain, meski bukan harus menunggu sempurna dalam beramal baru berdakwah. Dan yang ketiga, bersikap lemah lembut secara profesional kepada para matu. Sebab sikap ini lebih mempunyai kekuatan untuk membuka hati seseorang daripada sikap kasar, bahkan dapat mempertautkan dua orang yang tadinya bermusuhan. Pemuliaan pendakwah. Ada dua sudut pandang dalam menilai kedudukan pendakwah, yaitu perspektif orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan perspektif orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Dan ada juga apa yang disampaikan pendakwah adalah kata yang terbaik. Orang lain boleh berkata tentang moral, tetapi pendakwah tidak hanya mengutarakannya, namun juga mampu menjelaskan dan melaksanakannya. Dan intinya, kemuliaan pendakwah yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Problematika seputar pendakwah. Yang pertama, pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih dipersoalkan di kalangan ulama, antara lain terkait batasan aurat perempuan di luar ibadah, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dan yang kedua yaitu pendakwah anak-anak. Hal yang dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab atau taklif. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap dan bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa anak-anak. Dan yang ketiga yaitu pendakwah mu'alaf. Ada 4 kelompok yang dapat disebut sebagai mu'alaf. Pertama, mereka yang hatinya masih lemah saat masuk Islam dan perlu bantuan umat Islam. Yang kedua, mereka yang lemah hatinya dan menjadi penghalang bagi umat Islam. Dan yang ketiga, mereka yang lemah hatinya dan diharapkan simpati kepada Islam. Dan yang terakhir yaitu honor bagi pendakwah. Dakwah bukan kegiatan bisnis, tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri khusus kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak dimintanya tersebut.